Awalnya anak saya datang ketika saya baru pulang dari luar kota. Anak saya datang mengeluhkan tentang matanya yang tidak nampak. Dia datang ke saya, "Mama, coba tangkat tangan mama, begini ya nak ya." Iya. Dia panggilannya Tila, jadi kalau panggilnya Kak La tidak nampak tangan mama. Pada saat itu, sebelum itu dia demam berapa hari, dikasih obat oleh kakaknya yang kebetulan juga sedang koas dokter, jadi dikasih obat. Lalu saya pulang di luar kota, dia bilang tidak nampak. Saya sudah sangat khawatir karena ketika tidak nampak mungkin ada tekanan intrakranial ke otaknya, itu yang membuat saya susah. Lalu saya bawa ke dokter, tetapi dokter mengatakan bahwa hanya kecapean dan demam biasa. Keluhan saya terhadap adanya tekanan pada otaknya tidak ditanggapi, sehingga dia pulang ke rumah. Selang pulang ke rumah 3 hari, pada suatu malam dia minta tidur dengan saya di kamar sama-sama bapaknya. Dia mengalami pening yang sangat hebat. Lalu esok harinya sekitar pukul 10, anak saya tiba-tiba matanya terbalik, lalu kejang, dan saya tinggal mengucap saja la ilaha illallah sambil mengusap kepalanya. La ilaha illallah, saya turunkan matanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Serangan kejangnya datang lagi dan sangat luar biasa kejangnya, tetapi masih ada umur, karena pada saat itu kalau saya tidak bertindak cepat dengan memasukkan tangan saya ke mulutnya dan saya menjerit, karena tangannya kan harus, lidahnya tidak boleh tertutup supaya dia ada nafas, jadi saya menjerit, "Ya Allah." Ketika jeritan itu sangat luar biasa sakitnya, tetapi saya tahankan karena saya nyawa pun saya berikan untuk kesembuhan anak saya. Saya tahan tangan saya sampai berdarah, tangan saya nahan mulutnya, sehingga sambil bapaknya ngurut dan tetangga-tetangga datang, diurut, baca ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya sadar anak saya, itulah saya bawa ke rumah sakit. Ketika saya bawa ke rumah sakit, itulah awal perjuangan saya selama 1 bulan mencari obat. Saya kemudian memberanikan diri berangkat ke Jakarta pada saat itu, di mana anak saya terbaring kaku dengan intubasi pernapasan, bantuan pernapasan, dan dalam keadaan tidak sadar. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami sudah putus asa sekali pada saat itu, sangat putus asa. Kami duduk bertiga dengan adik saya, mencoba memberanikan diri menelpon nomor yang diberikan di dalam promosi di internet itu. Kami telepon dan kebetulan alhamdulillah yang ngangkat itu Pak Juanda sendiri. Saya langsung cerita, "Pak Juanda, saya perlu bantuan Pak Juanda dengan keadaan anak saya." Jadi pada saat saya telepon, beliau mengatakan, "Oh, saya tidak bisa, tapi coba saja datang." Ketika kami mendatangi di mana posisi, di salah satu TV. Jadi kami di mana gambarnya, di mana tempatnya. Jadi kami pergi untuk mengejar cepat. Akhirnya alhamdulillah, sebetulnya izin Allah kami bertemu, dan disitulah awal saya berkenalan dengan Profesor Juanda. Dan terus terang pada saat itu ketika saya bertemu, ada sebagian yang meringankan hati saya bahwa ada obat untuk menyembuhkan anak saya.